Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku kelas 4 SD Istiqomah. Hari ini hari Rabu kembali bersama Bu Lia dalam pembelajaran matematika ya. Untuk Rabu ini kita akan belajar mengenai bangun segi banyak. Mari sebelum mulai pelajaran kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, persiapkan dahulu buku paketnya, buku paket matematika ya. Nah, apa sih pengertian bangun segi banyak yang akan kita pelajari itu? Nah, anak-anak, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Ingat ya, kata kuncinya bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus ya. Nah, bangun segi banyak mempunyai sisi dan sudut yang sama banyak ya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh segi banyak ya. Nah, ini contoh-contohnya bangun yang termasuk segi banyak. Ini Bu Lia tampilkan ya. Nah, ini iya. Nah, ada contohnya, ada 6 buah bangun datar yang termasuk segi banyak ya. Ini termasuk ke dalam segi banyak karena merupakan bangun datar tertutup dan dibatasi oleh garis lurus. Perhatikan ya, semua bangun datarnya tertutup dan sisinya merupakan garis lurus ya. Tidak ada lengkung dan tidak terbuka ya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh bukan segi banyak. Nah, ini ya. Nah, ini gambarnya. Nah, iya, ini contoh-contohnya ya. Bu Lia tampilkan bukan segi banyak. Ada yang tahu alasannya kenapa? Karena bangun datar yang sudah Bu Lia tampilkan tadi ada sisi lengkungnya ya. Memang merupakan bangun tertutup, tetapi ada lengkungnya. Yang pertama tadi lingkaran ya, bukan garis lurus. Yang kedua juga ada sisi lengkungnya. Yang ketiga sama. Yang keempat tadi seperti awan ini ya, bukan sisi yang bukan garis lurus. Nah, semuanya ini contoh bangun datar yang bukan segi banyak ya. Nah, nama segi banyak sesuai dengan banyak sisi dan sudutnya. Misalnya, segi banyak yang mempunyai 3 sisi dan 3 sudut disebut bangun segitiga dan seterusnya ya. Bu Lia beri contoh. Nah, ini. Nah, banyak sisinya ada berapa? 3. Banyak sudutnya 3, maka namanya segitiga ya. Lanjutkan. Nah, misalnya ada segi banyak yang bentuknya seperti ini. Aduh, bingung ya Bu, namanya apa? Ingat tadi petunjuknya. Nama segi banyak sesuai dengan nama sisi dan sudutnya. Coba kita lihat ini, kita hitung banyak sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, ada 5, sudutnya 5, berarti ini dinamakan segi 5 ya. Lanjut lagi, ada satu contoh lagi. Nah, ini. Wah, ini namanya apa Bu? Nama segi banyaknya kita hitung saja. Berapa banyak sisi dan sudutnya? Ini ada berapa sisinya? Coba kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5,
Nah, banyak sisinya ada 6, banyak sudutnya ada 6. Jadi ini boleh diberi nama bangunnya adalah segi 6 ya. Nah, itu ya anak-anak cara memberi nama bangun segi banyak yang memang ini aku tidak tahu ini belum pernah menemukan bangun yang seperti ini ya. Boleh memberi namanya seperti ini. Tinggal dihitung banyak sisi berapa, banyak sudut berapa, lalu beri nama sesuai dengan banyaknya sisi dan banyaknya sudut ya. Semoga kalian mengerti. Kita lanjutkan. Nah, berdasarkan panjang sisinya, segi banyak itu dibedakan menjadi 2 ya. Jadi anak-anak, segi banyak itu dibedakan menjadi 2. Ada 2 macam ya. Yang pertama, segi banyak beraturan. Yang seperti apa? Yaitu segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Ingat ya, semua sisinya sama panjang, semua sudut sama besar. Yang kedua ada segi banyak tidak beraturan, yaitu segi banyak yang semua sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Jadi ada sisinya yang tidak sama panjang ya, dan sudutnya tidak sama besar. Mari kita lihat contohnya agar lebih mengerti ya. Nah, ini contoh segi banyak beraturan. Tadi ingat apa segi banyak beraturan? Segi banyak yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Nah, lihat ini. Bangun apakah ini? Ini sisinya ada 3 sama panjang dan sudutnya juga sama besar ya. Nah, ini namanya segitiga sama sisi. Lanjutkan. Nah, ada yang tahu ini? Ini sisinya ada 4 sama panjang, sudutnya juga ada 4 sama besarnya. Namanya apa ini anak-anak? Iya, ini namanya persegi ya. Nah, ini ada satu lagi contoh segi banyak beraturan. Lihat, semua panjang sisinya sama. Ini ada berapa sisinya? Iya betul, sisinya ada 6 ya, dan ini sudutnya juga sama besarnya. Ini namanya segi 6 beraturan. Karena panjangnya sama, maka kita beri nama segi 6 beraturan ya. Tadi waktu yang contoh yang tidak beratur, waktu yang contoh tadi yang menamai segi banyak itu ada segi 6 saja ya, tapi tidak pakai beraturan. Nah, ini kita pakai segi 6 beraturan. Mengapa? Karena panjang sisinya sama panjang ya. Ini contoh segi banyak beraturan. Sekarang kita lanjut, Bu, contoh segi banyak yang tidak beraturan. Nah, kalau segi banyak tidak beraturan, tadi pengertiannya apa? Segi banyak yang sisi-sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar ya. Nah, ini contohnya, ini ada yang tahu apa ini? Iya betul, ini adalah jajar genjang. Nah, ini lihat, panjang sisinya tidak semuanya sama ya. Nah, berbeda ya, makanya disebut segi banyak tidak beraturan. Sudutnya juga tidak semua sama besar. Lanjutkan. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah trapesium sama kaki. Ini juga sama. Panjang sisinya tidak semua sama panjang ya. Sudutnya juga begitu, tidak semua sama besar. Nah, ini ada satu lagi, ini hampir sama juga, ini apa ini? Iya, ini nama bangunnya persegi panjang. Persegi panjang kan panjang sisinya tidak semuanya sama ya. Ini termasuk juga ke dalam contoh segi banyak tidak beraturan ya.
Nah, setelah tadi kalian menyimak tentang bangun segi banyak, ada nih yang harus dikerjakan agar kalian lebih mengerti ya. Mengerti materi yang sudah Bulia sampaikan. Nah, ini tugasnya latihan 1 halaman 80 buku Prima PH4B, juga latihan 2-nya dan latihan 6. Semua coba dikerjakan lalu difotokan dan kirimkan ke guru kelas ya. Nah, demikianlah anak-anak pembelajaran matematika hari ini dari Bulia. Semoga kalian mengerti dan memahami. Kalau ada yang belum mengerti, boleh diputar ulang videonya ya, atau bertanya ke guru kelasnya masing-masing. Semoga dimudahkan ya anak-anak. Nah, tetap sehat, tetap semangat belajar matematikanya ya. Demikian anak-anak, kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.